Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silky Iklima dengan NIM 5011903115. Saya berasal dari kelas 2I Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak dosen Z. Haryanto, SHMH yang terhormat. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi tugas yang menarik, yaitu membuat video. Di dalam video ini akan membahas 3 pembahasan, yaitu 3 soal yang telah diberikan oleh Bapak Z. Haryanto. Soalan pertama yaitu yang dibahas apa itu manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Yang saya ketahui tentang manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Itulah pengertian manajemen yang saya ketahui. Sementara arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa adalah di dalam pembahasan yang sudah saya bacakan tadi, salah satu ranah manajemen adalah organisasi. Misalnya saja, bagi mahasiswa yang berada dalam suatu organisasi kemahasiswaan, manajemen itu sangat dibutuhkan karena satu, manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan seperti manajemen waktu, manajemen keuangan, atau bisa kita sebut juga dengan manajemen diri. Yang kedua, kemudian manajemen memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Contohnya yaitu yang di dalam pengorganisasian kemahasiswaan tadi. Misalnya, pasti dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang diberikan tugas sesuai dengan bidangnya sekaligus membentuk karakter-karakter mahasiswa itu sendiri. Lanjut pembahasan kedua atau soal yang nomor 2. Yaitu jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi. Andaikan saya seorang pengusaha yang sedang mendirikan sebuah perusahaan, amin. Para top manajemen ini merupakan klasifikasi tertinggi, terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak mempunyai tanggung jawab pada semua manajemen organisasi. Tingkat manajemen puncak ini memiliki tugas membuat rencana, aktivitas, dan strategi perusahaan secara global dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh tingkat manajemen puncak seperti dewan direksi, CEO, CEO, CFO, General Management, atau dikenal dengan presiden direksi atau presidir. Keahlian utama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Manajemen tingkat menengah. Pada tingkatan manajemen ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Ini seperti bawahan dari manajemen puncak, menentukan jumlah karyawan baru yang harus direkrut, menetapkan harga yang lebih rendah untuk meningkatkan penjualan dan menentukan peningkatan periklanan, serta menentukan cara memperoleh dana untuk membiayai ekspansi. Itu bisa termasuk dalam tugas-tugas manajemen menengah. Selanjutnya, manajemen menengah bisa bertanggung jawab juga pada keputusan jangka pendek. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi. Artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Contoh tingkat manajemen menengah seperti kepala departemen atau kepala pemasaran, manajer keuangan, dan lain-lain. Atau HOD, kepala bagian, pemimpin proyek, manajer cabang, dan manajer lain. Selanjutnya yaitu
manajemen lini pertama atau low management. Tingkat manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen paling bawah pada sebuah organisasi. Manajemen lini pertama memiliki tugas untuk memimpin dan mengkontrol pekerjaan non-manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Tingkatan manajemen ini tidak membawahi tingkatan manajemen yang lainnya. Ini berarti di bawah manajemen menengah. Manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi, seperti tadi manajemen top management dan middle management. Manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkat ini memiliki keahlian, yaitu keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur teknis, pengetahuan dan keahlian di bidang khusus, misalnya supervisor atau pengawas produksi. Itu salah satu contoh dari manajemen lini. Juga termasuk manajer lokasi, manajer perkantoran, manajer departemen, manajer shift atau mandor. Manajemen ini dipilih oleh manajemen level menengah. Selanjutnya yang dibahas yaitu tentang arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi. Menurut saya, dalam sebuah organisasi tentu peran seorang manajer di dalamnya sangatlah diperlukan. Bayangkan ya, jika di dalam suatu perusahaan tidak memiliki manajer, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut. Karena proses manajemen dalam perusahaan tersebut tidaklah berjalan dengan lancar. Walaupun sumber dayanya lengkap, alat-alat dan infrastrukturnya juga semua ada, serba ada. Namun, apabila tidak ada yang mengatur, maka hal itu tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, peran manajer sangatlah vital. Itu menurut saya. Baiklah, selanjutnya yang terakhir, pertanyaannya tentang langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Menurut saya, sebaiknya pelaku usaha tetap tenang terlebih dahulu saat menghadapi virus corona ini. Jangan gegabah dan jangan merasa takut terlebih dahulu, sehingga dengan begitu kita dapat mengambil dan merundingkan langkah yang tepat dan berpikir lebih kreatif lagi. Kemudian baru menentukan strategi bisnis apa yang selanjutnya akan kita lakukan saat pandemi COVID-19 ini. Perusahaan harus memikirkan strategi bisnisnya. Jika dengan strategi bisnis seperti biasa masih tetap berjalan baik, maka pertahankan strategi yang lama tersebut. Tetapi jika tidak dapat berjalan dengan lancar, perusahaan sebaiknya menggunakan pivot dari core bisnis. Pivot sendiri memiliki arti mencari model bisnis lainnya, atau kita bisa lebih kreatif lagi menciptakan peluang bisnis baru. Namun tetap berada di visi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersama-sama, maksudnya menjalankan bisnis yang pertama dan bisnis yang baru ini saat terjadi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya baru mengarahkan karyawan dengan sesuai kebutuhan saat ini. Untuk yang 100 kontrak, jika berakhir, jangan diperpanjang dulu, stop dulu. Dengan keadaan saat ini, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya atau resource yang ada untuk menjual barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen saat ini, atau bisa juga perusahaan dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang lain yang produknya dibutuhkan konsumen saat ini, seperti perusahaan masker, hand sanitizer, dan perusahaan sabun-sabun lainnya, sehingga dapat membuat perjanjian kerjasama yang bersifat win-win, yaitu sama-sama menguntungkan. Baiklah, saya sudah menjawab 3 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen. Diharapkan jawaban saya ini dapat memenuhi ujian saya dan dapat bermanfaat bagi semua pendengar video saya. Saya, Silky Ikrimah, meminta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Untuk semua
tangan, pakai masker jika keluar, dan jaga kebersihan. Semoga virus ini dapat hilang sebelum bulan Ramadan tiba, agar kita bisa sholat berjamaah bersama-sama dan sholat tarawih bersama, apalagi buka bersama. Baiklah, saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.